CO itu tuh banyak di emisi karbon itu atau di kendaraan bermotor. Nah, itu nanti ketika dia mengikat di pembuluh darah, Dok, itu kan dia menggantikan fungsi hemoglobin ya. Otomatis pasokan oksigennya berkurang. Jadi orang tersebut pusing. Nah, kalau itu terus berlanjut, paru-paru kita kolaps, nggak ada oksigen, terus jantung terutama ya bisa anemia kayak gitu, Dok. Toksik nanti jantungnya juga gitu. Halo Sobat Sehat, apa kabar teman-teman sobat Sehat semua? Nah, ini ketemu lagi dengan saya, Dr. Alvina. Kali ini kita akan bahas topik yang sangat menarik. Nah, belakangan ini kan marak nih Sobat Sehat, ada kayak polusi gitu ya. Penasaran nggak sih efeknya bagi kesehatan? Nah, kita sapa dulu nih narasumber kita untuk membahas topik yang sangat menarik ini. Halo Dr. Fatia. Halo Dr. Alvina, apa kabar, Dok? Ya, baik Dok. Nah, ini kita mau membahas tentang polusi ya Dok ini Dok. Yes, betul sekali nih yang lagi booming ya, terutama di ibu kota ya, Dok ya. Ya, Tuh, terus gimana, Dok? ya ini apa itu polusi Dokter ya? Kalau di awam kan taunya ya ini banyak asap kendaraan gitu, udaranya kok mungkin kelihatan lebih keruh atau gimana. Nah, sebenarnya definisinya tuh apa Dokter polusi udara ini? Polusi udara itu adalah udara yang tercemar oleh zat-zat polutan, di mana dia itu ditentukan oleh beberapa partikel ya, Dok ya. Ini saya bawa beberapa data ya karena biar lebih valid ya. Jadi polusi udara sendiri itu dibedakan menjadi 3 penyebabnya, Dok, biasanya. Itu bisa dari polusi udara dari perkotaan, itu disebabkan pembangkit tenaga listrik atau dari kendaraan bermotor atau industrial, dan dari polusi udara dari daerah pedesaan dan pertanian. Itu contohnya seperti ini, Dok, pestisida gitu ya, zat-zat organik pupuk gitu. Dan yang terakhir polusi udara karena alam, jadi abu vulkanik gitu. Ada juga tambahan polusi udara yang di dalam rumah, Dok, kayak AC, terus kayak pengharum ruangan kayak gitu, Dok. Jadi polusi udara sendiri adalah zat-zat polutan yang mencemari udara dan bisa menimbulkan bahaya toksik. Sedangkan untuk zat-zat polutan itu sendiri kan dia bisa droplet, bisa partikel yang sangat kecil ya, Dok. Itu diukurnya pakai PM. Jadi ada yang PM 2,5, PM 10, apa ya namanya ya? Ini ada nanti PM partikel, micron partikel, itu partikel debu kayak gitu, Dok, gitu. Wah, banyak nih macam-macam jenisnya ya Dokter ya. Padahal ini tuh bahan yang kadang kita pakai juga Sobat Sehat, kayak Sering. pewangi itu kan sering banget ya, pewangi ruangan itu. Waduh, ini bahan yang kita mungkin pakai sehari-hari ya Dokter ya. Betul. Nah, terus kenapa ini kita harus peduli tentang polusi-polusi ini, Dokter? Apakah ini berdampak bagi kesehatan kita ini, terutama Dokter, dalam jangka pendek atau dalam jangka panjang itu apakah memberikan suatu efek bagi kesehatan kita, Dokter? Oh jelas, Dok. Kita lihat aja sekarang itu pasca pandemi aja itu dari langitnya kelihatan ya, terutama di ibu kota ya. Di Jakarta itu kan sekarang lagi hitam banget ya, Dok, polutannya pekat gitu. Terus juga kalau kita rasakan nih sekarang nih, Dokter, mungkin juga kerasa akhir-akhir ini tuh pasien infeksi terutama saluran pernafasan banyak ya, Dok ya. Apalagi jangankan di Jakarta ya, di Jogja kan sedang naik case-nya juga ya, Dok ya. Ya, cukup Apalagi banyak, Dok. iya, apalagi di Jakarta itu, sedangkan polutan itu kan pasti yang pertama akan dihirup dulu, sehingga jelas dia akan mengganggu saluran pernafasan kayak gitu, Dok. Nah, terus di samping saluran pernafasan yang terganggu itu ada penyebab-penyebab lain, Dok, yang di organ lain yang bisa terganggu. Ini saya mau bicara data aja ya, Dok ya. Jadi saat ini tuh di Jakarta itu dinobatkan sebagai udara terburuk di dunia, kota dengan udara terburuk di dunia, di mana partikelnya atau air quality index. Jadi nanti tuh polutan itu diukur dengan AQI, air quality index. Itu ada yang
warna hijau, kuning, oranye kayak gitulah dok. Kayak kita sering lihat itu tuh di Jakarta tuh udah yang pada tahap sangat tidak sehat dan berbahaya atau toksik gitu dok. Nah kita nggak tahu kalau di Jogja itu sebenarnya bisa dilihat pakai aplikasi sih. Saya biasanya pakai aplikasi kayak Nafas gitu dok. Ini kita bisa lihat berapa air quality index-nya. Nah kebetulan itu di Jakarta itu dia menempati urutan pertama. Nah untuk seberapa gawat juga sih itu kita lihat dari jumlah kenaikan angka pasien-pasien yang terkena dengan polusi udara. Nah polusi udara itu bisa menyebabkan apa aja. Ini kan ada survei ya yang dilakukan Greenpeace itu dalam 5 tahun terakhir itu yang paling banyak itu batuk dok. Jadi dia menanyakan keluarga Anda itu memiliki penyakit paling banyak apa saja dalam 5 tahun terakhir yang berhubungan dengan polusi udara. Batuk, terus yang kedua radang tenggorokan, yang batuk itu 89%, radang tenggorokan 71%, sesak nafas itu 16%, sakit jantung 5,9%, infeksi saluran nafas bayi itu 5,4% dan stroke 0,2%. Nah ada lagi dok, untuk lebih spesifiknya itu untuk dampak penyemaran udara itu pada masing-masing tahap kehidupan itu beda-beda ya dok ya. Jadi mulai dari ibu hamil aja tuh dok. Nah kan kita tahu tuh lebih apa ya, sekarang kita kenal lebih spesifik dari polusi udara dulu yang paling banyak dihasilkan itu ya polutan itu adalah pertama karbon monoksida dok. Karbon monoksida itu adalah polutan yang tidak berwarna dan tidak wangi gitu ya. Nah dia itu banyak ada di bahan bakar motor, kayu bakar, kompor, limbah industri seperti itu. Nah ketika orang tersebut keracunan CO itu biasanya dia akan ada muncul gejala pusing, terus seperti kebakar, sakit kepala, lemas, mual kayak gejala keracunan biasa. Lama-lama itu nanti bisa sesak, pandangan mata, kabur, muntah dan pingsan. Itu CO itu tuh banyak di emisi karbon itu atau di kendaraan bermotor. Nah itu nanti ketika dia mengikat di pembuluh darah dok, itu kan dia menggantikan fungsi hemoglobin ya, otomatis pasokan oksigennya berkurang, jadi orang tersebut pusing. Nah kalau itu terus berlanjut, paru-paru kita kolaps, nggak ada oksigen, terus jantung terutama ya bisa anemia kayak gitu dok, toksik nanti jantungnya juga gitu. Terus yang kedua ada nitrogen dioksida. Nah nitrogen dioksida itu banyak dihasilkan oleh emisi pembangkit listrik. Makanya kenapa di Jakarta itu kan lagi gembar-gembor dia kan dikelilingi PLTU tuh. Nah itu tuh bisa salah satunya menghasilkan nitrogen dioksida ini. Nah dia itu sifatnya adalah iritasi mukosa dok. Jadi nanti mukosa, saluran nafas mukosa itu lapisan saluran organ itu yang dia berlendir. Jadi saluran nafas, saluran pencernaan dia mengiritasi, jadinya pilek lah, batuk lah. Sedangkan kalau itu iritasi terus menerus, lama-lama kan rusak tuh lapisannya. Nah pada orang-orang yang sensitif, yang biasanya dia mungkin gak alergi, tapi dia punya bakat alergi, itu akan muncul alerginya kayak asma seperti itu, emfisema atau gangguan penyakit paru obstruktif. Jadi jangan heran pasti akan banyak orang datang dengan keluhan sesak gitu di daerah-daerah yang dekat pembangkit listrik atau dengan polusi yang pekat atau yang sangat tidak sehat. Lalu ada lagi partikel padat dan cair, tadi ya zat-zat kimia organik dari pestisida dan sebagainya. Itu juga nanti bisa menyebabkan keracunan, tapi kalau itu biasanya case-nya lebih banyak di pertanian. Ada lagi sulfur dioksida. Nah, sulfur dioksida itu dihasilkan dari bahan bakar, lagi-lagi kendaraan bermotor dok gitu. Dia itu menyempitkan saluran nafas, bronkokonstriksi, sehingga saluran nafasnya itu jadi tidak rileks, sehingga gampang terkena penyakit gitu, batuk-batuk lah, lama-lama pneumonia juga atau radang paru-paru. Dan yang paling gawat itu timbal lagi-lagi dok, ada di kendaraan bermotor dan industri. Itu bahaya karena apa? Dia bisa menyerang saluran saraf ginjal. Dan kalau
terus-terusan terdeposisi di saraf itu bisa menyebabkan kerusakan saraf, makanya tadi ada stroke ya. Terus kalau di ibu hamil dan anak-anak itu bisa menghambat pertumbuhan otak dan menyebabkan IQ-nya menurun. Bisa juga infertil atau gangguan reproduksi atau tidak subur kayak gitu. Jadi sebenarnya kita jangan hanya berpikir di di sakit pernafasan aja, lebih dari itu tuh banyak yang dihasilkan asal apabila itu jangka panjang. Belum lagi nih dok, kalau misal polutan-polutan tersebut itu kan nantinya akan berikatan dengan udara yang bebas. Nanti dia akan menjadi sulfur dioksida dan nitrit dioksida. Dia akan menciptakan hujan asam, dan hujan asam itu sifatnya asam banget ya, jadi jelek untuk saluran nafas, mengiritasi, di kulit juga nggak bagus. Nanti lama-lama kulitnya gatel-gatelan, gampang alergi kayak gitu. Jadi banyak banget. Nah ini terus saya bacakan lagi berdasarkan ini dok, usia ya. Ada janin dan kelahiran itu dapat mengakibatkan pertumbuhan melambat tadi ya, karena banyak oksigennya terganggu, terus kayak timbal itu ganggu pertumbuhan otak, bisa prematur, bisa juga resiko keguguran meningkat gitu. Dan untuk anak-anak kembali lagi ya, tadi itu dia akan mengganggu sistem otak, paru-paru dan jantung, sehingga juga akan mengganggu pertumbuhan anak-anak lebih jelasnya, dan juga menyebabkan pneumonia. Sedangkan kita tahu kan ya dok ya, kalau pneumonia pada anak-anak itu salah satu pembunuh tertinggi setelah diare, nomor 1 sebelum diare gitu. Jadi kasihan sekali anak-anak yang berada di kota dengan tingkat polusi tinggi. Nah sekarang semenjak TPA Piungan ditutup kan, Jogja juga banyak yang bakar-bakaran tuh ya dok ya. Itu juga banyak pembakaran sampah ya. Iya, itu juga menuju tuh ke polusi. Sedangkan anak-anak itu sangat sensitif ya. Jadi barier kulit atau lapisan epitel atau lapisan paling luar anak-anak itu hanya 50%, 30-50%-nya dewasa. Artinya apa? Artinya ketika di dewasa itu terhambat 100%, di anak-anak itu hanya 30%. Makanya mereka ketika kena asap, mungkin dewasa cuman batuk-batuk, anak-anak itu bisa sampai parah kayak gitu. Nah untuk dewasa tadi sama ya, bisa hipertensi juga karena zat-zat yang rusak itu terdeposisi atau tertumpuk di darah, gangguan perfusi oksigen sehingga tensinya naik. Dan diabetes dok, ini ada penelitian bagus, polusi udara meningkatkan risiko diabetes. Jadi ada studi di Cina terhadap 39.000 responden berusia 18 sampai 79 tahun. Nah itu studi 2015 sampai 2017. Nah dari studi itu menunjukkan bahwa partikel debu PM10 itu meningkatkan sekitar 4% kejadian diabetes dan angkanya naik 0,02%. Nah untuk nitrogen dioksida tadi yang saya jelaskan ya, itu bisa meningkatkan sekitar 5% atau angkanya diabetes tuh naik 0,03 milimol. Atau yaitu satuannya milimol ya, nanti dikonversikan di miligram per desiliter. Atau yang partikel lebih kecil lagi PM2,5 itu meningkatkan 6,8% kejadian diabetes. Nah studi lain di Amerika terhadap 1,73 juta mantan tentara Amerika, di mana kita tahu tentara kan dia di daerah perang, di daerah berdebu, dan di daerah dengan polusi tinggi ya, bom dan sebagainya, itu banyak polusinya itu, yang bekerja selama 8,5 tahun menunjukkan bahwa mereka memiliki potensi 1,15 kali risiko lebih tinggi untuk memiliki diabetes, dan 14% dari total kehidupannya itu untuk hidup sehat sudah hilang. Jadi hidupnya mereka tuh udah tereduksi 14% gara-gara polusi gitu. Apa kabar yang polusinya tinggi sekali bahkan sampai toksik gitu. Wah, ternyata cukup bahaya juga ya dok polusi ini ya dok, dan populasi yang diserang dengan dampak kesehatan yang macam-macam itu terutama ibu hamil, anak-anak paling rentan bisa kena semua sistem, dan juga yang dewasa bisa kena tensi tinggi sama
penyakit gula tadi dokter. Nah seberapa parah ini dok kadarnya kalau di kota-kota kita itu rata-rata seberapa parah kadar polusi ini dok? Kalau yang saya lihat di berita ya dok ya, sekarang kan kita sudah jadi kita pelajari dulu ya. Ada namanya indeks ya, air quality index itu ada hijau, oranye, merah dan hitam gitu. Jadi kalau yang paling parah itu kan yang mulai hijau, kuning, oranye, merah dan hitam. Nah kalau yang merah hitam itu udah yang parah banget itu dok. Itu artinya kalau yang hijau itu normal, yang kuning itu dia bisa menyebabkan gangguan kesehatan tapi bukan pada manusia, tanaman estetika. Kalau yang oranye itu dia menyebabkan gangguan kesehatan pada orang-orang yang sensitif atau orang-orang yang memiliki gangguan sistem kesehatan atau gangguan imun kayak orang dengan AIDS, orang tua, anak-anak. Nah yang merah itu dia menyebabkan gangguan kesehatan pada siapa saja, apalagi yang hitam itu udah toksik, udah bahaya banget. Nah di Jakarta akhir-akhir ini kan memang merah dan hitam gitu ya dok ya, jadi itu emang udah parah banget. Dan mungkin dokter bisa ngecek atau teman-teman bisa ngecek nanti di aplikasi ya, salah satunya saya pakai Nafas ya, itu nggak promosi sih, cuman itu bagus. Di Jogja itu sudah mulai oranye dan merah, artinya apa? Orang-orang yang alergi atau sensitif itu akan gampang terkena gangguan kesehatan gitu. Dan apalagi kalau merah ya, dia akan gampang terkena gangguan kesehatan. Jadi parahnya itu adalah menurut WHO itu sudah ada 7 orang di tahun 2018 ya, 7 juta orang meninggal setiap tahun di dunia akibat polusi dok. Jadi nggak langsung, yaitu tadi melalui hipertensi, diabetes, saluran nafas, dan yang paling parah nanti kalau terdeposisi terus menerus gitu bisa kanker gitu. Si polusi itu tidak hanya menghambat dari segi luar aja, tetapi dia main ke dalam sel. Makanya itu dia akan membuat oksidasi bebas atau merusak sel itu nggak fresh, terus membuat sel itu berkembang lebih cepat gitu. Jadi kenapa itu bisa menyebabkan kanker dalam waktu lama, mungkin 5-15 tahun gitu dok. Kalau kita nggak segera mengubah kota kita menjadi lebih friendly atau lebih ramah terhadap kesehatan, terhadap udara itu, nanti ya itu bahaya terjelek. Karena ada satu contoh ini dok, itu tuh polusi itu bisa terdeposisi atau ngendap sampai bertahun-tahun. Jadi kalau dokter tahu case di Nagasaki, Hiroshima itu kan dia kena bom atom itu ya. Iya, waktu perang dunia itu ya dokternya. Saya kan pernah ke Hiroshima itu ya dok, terus dikasih tahu orang situ tuh bahkan sampai beberapa tahun setelah perang dunia itu banyak anak-anak lahir dengan cacat atau mungkin anak dengan leukemia gitu. Separah itu sih gitu. Nah, karena tingkat polusi ini dokter yang udah parah ya, udah cukup tinggi, apa saran dokter ke masyarakat untuk menghadapi situasi polusi udara yang sudah cukup kotor ini dokter? Terutama kan kita banyak yang keluar, itu banyak yang delivery atau sekolah atau melakukan aktivitas sehari-hari, ada yang polisi lalu lintas gitu dokter, kan pasti terpapar. Nah ini ada sarankah apakah menerapkan hidup sehat untuk mencegah dampak polusi yang penyakit-penyakit kronis tadi atau bagaimana begitu dokter? Oke, terima kasih ya dokter. Jadi untuk mengurangi polusi ini kita bisa mulai, yang pertama sadar dulu ya dok, sadar dulu bahwa ini adalah tugas kita semua bareng-bareng, bukan pemerintah, bukan hanya perseorangan atau industri, tapi semua. Jadi kita harus pertama ya proteksi ya dok, kalau keluar pakai masker. Terus habis itu kita pakai sunscreen tadi ya, supaya melindungi UV. Karena apa? Karena dengan adanya polusi ini, di samping udara kita kotor itu ada efek gas rumah kaca. Jadi ozon kita menipis, udara kita semakin panas, UV ultraviolet itu semakin mudah masuk. Jadi tubuh kita itu lebih gampang terkena matahari dan itu bisa menyebabkan gangguan kulit juga. Jadi pakai pelindung, pakai pelembab, pakai masker kayak gitu. Yang kedua adalah cobalah kita banyak menggunakan alternatif kendaraan umum gitu. Jadi jangan dikit-dikit pakai kendaraan pribadi kecuali memang urgent ya. Kita bisa pakai Trans Jogja atau kalau di Jakarta MRL, KRL. Oke lah, mungkin kita
kita butuh pakai kendaraan pribadi. Paling tidak enggak satu orang satu gitu loh, bareng-bareng gitu ya. Terus kalau jarak tempuh dekat biasakan untuk jalan kaki gitu. Tapi ya kembali lagi ya, kalau polusinya pas pekat mending yang lebih cepat gitu ya. Karena apa? Jalan kaki itu memperbaiki sirkulasi darah gitu. Sehingga perfusi atau pertukaran oksigennya lebih bagus gitu. Nggak gampang banyak duduk rebahan. Kaum rebahan itu kan kaum gampang-gampang sakit ya, Dok. Iya benar dokter, kaum jompo itu dokter Kaum namanya. jompo. Gampang pegal-pegal itu dok. Betul. Terus gunakan bahan bakar ramah lingkungan gitu. Ramah lingkungan itu dalam artian ya bisa pakai kendaraan listrik kayak gitu tadi ya. Mulailah tanam tanaman. Jadi kita banyak nanam tanaman supaya apa? Supaya dia menghasilkan oksigen dan dia menyerap karbon dioksida tadi dari polutan gitu dong. Terus mungkin kalau di rumah itu teman-teman bisa coba untuk ganti ventilasi ya. Cuman kalau misal udara luarnya ventilasi jelek ya gitu ya, udara luarnya jelek ya mungkin ditutup. Terus teman-teman bisa coba pakai air purifier atau humidifier biar udara kotornya terserap. Nah, berhubung kalau misal dok di Jakarta udah jelek banget ya udahlah terpaksa liburan paru-paru itu. Healing paru-paru, keluar dulu dari Jakarta ke daerah yang enggak, kalau punya duit ya ke daerah yang enggak polutan, kita Ke pedesaan gitu iya ya ke dok, pedesaan pelosok. kita ini apa paru-parunya kita sehatkan dulu. Terus ya udah tahu gitu ya jangan jajan-jajan yang bikin pernafasan kita jelek gitu, kayak gorengan, ciki-cikian yang micin, cimol, cireng, seblak, mie ayam, bakso, es terus, karena es itu kan mempersempit pembuluh darah yang ada di tenggorokan. Jadi gimana tentara kita mau keluar, sel darah putih keluar kalau pembuluh darahnya sempit, jadinya kita gampang sakit kayak gitu. Nah itu dia sobat sehat, bisa dicoba ya, diingat-ingat dan bikin gerakan trending baru gitu. Kalau keluar itu pakai masker dan jangan lupa pakai sunscreen, terus makannya yang sehat. Lalu kalau semisal sobat sehat lagi ada rezeki gitu ya, bisa liburan ke daerah-daerah yang alami sekaligus mencoba wisata di situ gitu ya sobat sehat. Lalu juga untuk menurunkan tingkat stres dan supaya sehat terhindar dari efek polusi ini bisa dicoba dirutinkan olahraga sobat sehat ya. Itu kan tadi kata dokter Fatia supaya kita tidak menua dini, tidak berubah jadi kaum jompo gitu ya sobat sehat ya. Betul. Nah terima kasih dokter, ini pembahasannya tadi menarik sekali ya tentang Makasih, polusi Dok. dokter ya. Nah kita sudah sampai di penghujung pembahasan tentang polusi ya dokter ya. Jangan lupa sarannya dokter tadi bisa diterapkan sobat sehat dalam kehidupan sehari-hari ya, supaya kita terhindar dari efek negatif polusi tadi. Nah karena kesehatan adalah hak kita semua, maka di Klinik Arda Sehat untuk semua. Kesehatan kita, Klinik Arda selalu di hati, sepenuh hati, sehat untuk semua.